teguk alkohol hingga berulah tolol. Akibat dari rasa amat dongkol, semua ini lantaran kamu. Ku bacok tukang beca, kontan loncat nyawanya, hingga aku tersiksa di penjara. Semua ini lantaran kamu. Aku benci kamu, aku jijik kamu, lihat tampang kamu, spontan mual perutku. Semula aku kira kau betina setia, ternyata cuma pembawa celaka. Saban musibah lantaran kamu. Kamu ngaku perawan, kini terbukti bohong. Sebab ternyata kamu belum melompong. Usai nimpa aku jadi bengong. Kamu tipu aku, kamu siksa aku, kamu jerat aku dengan umpan bacotmu. Bacok tukang beca, kontan loncat nyawanya, hingga aku tersiksa di penjara. Semua ini lantaran kamu. Kamu ngaku perawan, kini terbukti bohong. Sebab ternyata kamu belum melompong. Usai nimpa aku jadi bengong. Aku benci kamu, aku jijik kamu, lihat tampang kamu, spontan mual perutku. Kamu tipu aku, kamu siksa aku, kamu jerat aku dengan umpan bacotmu. Aku tak tahan lantaran kamu. Ya, aku tak tahan. Semua ini lantaran kamu. Semua ini lantaran kamu. Semua ini lantaran kamu. Benjol, anaknya bego, bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya kerempeng kurang gizi, mengkhawatirkan organisasi kesehatan. Pelajar SD Inpres, tetapi bodohnya kelewatan. Waktu guru bertanya padanya, siapa presiden Filipina? Didi menjawab, Santen kok Pak. Didi masih duduk di bangku kelas 5, padahal sekolah sudah 11 tahun. Waktu Didi duduk di bangku kelas 4, Didi pernah disidangkan di BP 4.
lantaran bikin bunting putri Tuan Bejo yang menjabat sebagai dirjen desa dan bemo. Maklumlah jika si Didi bodoh, sebab si Didi memang anak pemalas. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor. Ibunya cuma penjual lotek kangkung dan rujak cuka, yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Mana bisa, Bu? Tempo hari si Didi menangis karena si Bobi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi sebab tanpa permisi berani menggigit pantat bupati. Menggigit pantat bupati. Salah anjingnya apa salah bupati itu? Menggigit pantat bupati. Gembala meniup suling di punggung kerbau, senandungkan lagu sudah di tengah padang. Kerbau-kerbau berjalan pelan dan menguap, sementara suling gembala makin merdu. Di sekelilingnya sawah luas terhampar, padi kuning tanda panen di ambang pintu. Petani siap menuai, petani siap menunggu, bahagia hati bila panen tiba. Petani siap menuai, petani siap menunggu dari benih. Gembala meniup suling di punggung kerbau, tetapi kini mengurungkan lagu duka. Kerbau-kerbau tetap berjalan dan menguap, sementara suling gembala jadi tumbang. Di sekelilingnya sawah luas terhampar, padi yang dulu kuning kini tiada lagi. Petani usai untuk menerkam, menekan habis-habisan harga padi hasil panen. Petani dan butani hanya mengeluh, tak menyerah kadang terkena ancaman. Kasihan. Seorang anak lelaki, kira-kira umur 11 tahunan, duduk sendiri di samping kiri gerbang kantor pejabat di Rusia. Seorang penjaga
rada setengah tua, mendekati dan mengucapkan halo. Lantas bertanya, sedang apa kamu di sini nak? Jawab si anak, sedang mencari diri saya pak. Tanya penjaga lagi, siapa nama kamu nak? Jawab si anak, nama saya adalah Korban. Tanya penjaga, di mana kamu tinggal? Jawab si anak, di negeri yang sama sekali tidak nyaman. Tanya penjaga, nah siapakah bapamu? Jawab si anak tegas, bapak saya Uni Soviet. Oh, tanya penjaga, lalu ibumu siapa? Jawab si anak, ibu saya komunisme. Penjaga pucat mukanya, tak lama kemudian memerah. Entah marah, entah bingung, kemudian bertanya lagi. Dan yang terakhir, hai anak, jawab dengan jujur. Sudah dewasa kelak kau ingin jadi apa? Tegasnya, cita-citamu apa? Si anak menjawab dengan luluh tapi tegas, jelas, bapakku Uni Soviet, ibuku komunisme. Setelah dewasa nanti tak ada lagi keinginanku, hanya satu, aku ingin jadi yatim piatu. Aku ingin yatim piatu, aku tak ingin Uni Soviet bapakku. Aku tak ingin komunisme ibuku. Lebih baik aku jadi yatim piatu. Jawab si anak. Saya serahkan penilaian pendengar terhadap jawaban anak Rusia tersebut. Senyumnya semanis kembang gula.
Bulan Januari, 3 orang lelaki yang mengaku bernama Bahrujudin dan Kacong datang ke rumahku membawa celurit bermaksud mencariku. Lantaran aku dituduh mencuri 3 roda kecil yang biasa dipakai jualan sate. Untung aku berhasil lari dan sembunyi hingga aku lolos dari ancaman runcing celurit. 3 lelaki yang pasti orang Madura. Bulan Februari, 3 orang lelaki lagi yang mengaku bernama Pardinarto dan Maskun datang ke rumahku membawa bedil, bermaksud mencariku. Lantaran aku dituduh menjual 3 kilogram ganja yang dibungkus dengan kantong bekas semen. Untung aku berhasil lari dan sembunyi. Hingga aku lolos dari ancaman telur bedil. 3 lelaki yang mungkin tentara Judes. Dan kemudian lantas bulan Maret, 3 orang wanita yang mengaku bernama Imas, Neneng, dan Dedeh datang ke rumahku membawa bayi. Bermaksud mencariku. Ya, lantaran aku dituduh menyepelekan tanggung jawab atas perbuatanku di tempo malam. Astagfirullahaladzim. Ya, untung aku berhasil lari dan sembunyi hingga aku lolos dari fitnahan menghamili 3 wanita yang mungkin setengah gila. Dan bulan April, ada 3 orang lelaki atau 3 orang wanita ke rumahku dan menuduhku. Tetapi di timur, di barat, di selatan dan utara terjadi bencana besar-besaran. Lantas terakhir aku menerima kabar 3 orang lelaki yang mengaku bernama Bahrujudin dan Kacong, 3 orang lelaki yang mengaku bernama Pardinarto dan Maskun, juga 3 orang wanita yang mengaku bernama Imas, Neneng, dan Dedeh telah mati sekaligus dalam bulan April. Entah karena apa. Dan tepat 16 Mei hari Jumat aku laksanakan pesta perayaan ulang tahunku sekaligus syukuran atas kematian orang-orang yang salah tuduhan. Sukses. Anak kecil nangis di sisi jalan, mimik mukanya meringis kesakitan
Ketika ku tanya mengapa, dia menjawab, di bufet bioskop aku mencuri permen dan dipukul berkali-kali oleh petugas yang berseragam. Tapi dia tak berani menyampaikan padaku seragam apa. Nenek tua nangis di sisi kali, tangannya memegang dada kesakitan. Ketika ku tanya mengapa, dia menjawab, di toko kelontong aku mencuri kancing dan dipukul berkali-kali oleh petugas yang berseragam. Dan selanjutnya, tukang korupsi tertawa terbahak-bahak, menari-nari girang disimbat. Ketika aku tanya ada apa gerangan, dia menjawab, di setiap kesempatan aku mencuri, tapi petugas datang mengajakku bersahabat. Mereka adalah petugas titik-titik yang berseragam. Tapi dia tak bersedia menyampaikan padaku petugas apa dan berseragam apa. Memang sadar bahwa kita hidup di negeri yang besar, di mana sering terjadi hal-hal yang besar. Tapi kadang pula kita merasa prihatin, sebab kita hanya berdiri di bumi dan takkan mampu bisa berdiri di langit. Kita hanya dapat mengusik dari jauh dan merasa terlalu dekat. Seringkali undang-undang hanya makan teri dan membiarkan kakap terus berenang. Kadang pula yang kuat itu yang menang, dan yang benar belum tentu jadi pemenang. Begitulah hidup. Sebab barangkali hidup bisa berarti seperti sandiwara, di mana kita manusia menjadi aktor dan aktris, sementara Tuhan menjadi sutradara merangkap penulis naskah. Barangkali pula hidup bisa berarti pengembaraan, di mana hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak tentu batas waktu. Dan kita tahu bahwa dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung. Bagi orang-orang bawah hidup barangkali seperti kegelapan. Bagi orang-orang atas hidup barangkali seperti lentera. Bisa juga api yang menyala besar. Tapi yang jelas, untuk semua kepinjangan, kita cuma bisa bilang tong. Kalau besok air bah datang melanda negerimu,
materi. Lelaki kurus kering yang di badannya banyak panu itu bernama Odong Adut. Punya istri berpantat gempal perawan dari Depok bernama Nyi Sawia. Odong Adut matanya juling, Odong Adut bibirnya semu, Odong Adut rambutnya kumal keriting. Nyi Sawia hidungnya pesek dan mengidap penyakit bengek. Juga ada 11 kutil di ketek. Jeli, jeli, jeli. Memang apa yang akan saya ceritakan selanjutnya bukanlah kabar aneh buat kita. Odong Adut dan Nyi Sawia nikah baru 6 bulan. Tidak usah heran kalau mereka sudah anakan. Anak korban kecelakaan, anak korban nafsu setan, anak hasil kerja barengan lembur. Kerja yang terburu-buru berlangsung di kebun tebu. Nah, begitulah proses cetaknya dulu. Odong Adut dan Nyi Sawia selalu bertekad agar anaknya bisa sekolah sampai tamat biar jadi sarjana. Maka dari itulah Odong Adut bekerja sebagai mandor di pabrik gula yang gajinya dihitung dari jumlah jam kerja. Sementara Nyi Sawia juga tidak tinggal diam. Dia ngantor di sebuah panti pijat. Na 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 na.
Suami istri itu bekerja tak kenal capek. Mereka harus punya banyak jumlah uang, karena mereka tahu permainan sekarang. Mereka yakin anaknya pasti bisa sekolah lancar. Mereka yakin anaknya pasti bisa jadi sarjana. Biarpun anaknya bodoh, bandel dan lain sebagainya, asalkan saja mereka punya banyak andalan. Lembaran kertas bergambar Pak Dirman. Mantap. Karena Odong Adut dan Nyi Sawiyah tahu persis anak-anak tetangganya yang kaya raya pernah rame-rame beli ijazah. Bahkan sekarang ada yang sudah berhasil memiliki jabatan di sebuah jabatan. Mantap. Zaman sekarang ini gampang. Kalau ujian tidak lulus, kirim saja bingkisan bagus. Kalau ada guru sentimen jangan lupa kasih saja amplop yang paten. Berani jamin potong leher, pasti beres. Ya, karena itulah, hanya karena uang dan cinta pada anak Odong Adut harus rela bertindak gila pada pekerja yang melakukan kesalahan di pabrik gula. Hanya karena uang dan cinta pada anak pula Nyi Sawiyah harus rela memijit-mijit tubuh para pula Odong Adut dan Nyi Sawiyah kecewa pada keadaan. Oleh keadaan, mereka katakan dunia gila, mereka katakan orang-orang juga gila, tanpa mereka sadari bahwa anak yang mereka cintai juga lahir dari hasil perbuatan mereka yang gila. Ya, begitulah umumnya manusia, pandai menyalahkan orang lain dan keadaan tanpa mau melihat kesalahan sendiri. Manusia pandai menyebut gila pada orang lain sementara dirinya lebih gila. Pandai menyebut busuk pada orang lain sementara dirinya lebih busuk. Pandai menyebut kotor pada orang lain sementara dirinya lebih kotor. Pandai menilai kulit orang lain hitam sementara dirinya lebih hitam. Begitulah manusia, termasuk saya. Dan sudah barang tentu Anda bukan? Mau tahu selanjutnya? Tunggu cerita yang akan datang.